Kehidupan manusia tidak terlepas dengan adanya teknologi. Teknologi berkembang dengan pesat sejalan dengan kebutuhan manusia. Diawali dengan penemuan mesin uap efisien pertama pada tahun 1765 oleh James Watt sebagai awal dari revolusi industri. Pada abad ke-21 ini, banyak temuan-temuan di bidang teknologi yang sangat mengagumkan. Salah satunya adalah munculnya alat komunikasi yang dapat menembus ruang dan waktu, serta memberikan sistem sosial baru dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk teknologi yang terdapat pada alat komunikasi itu adalah circuit housed in a platform, atau kita bisa menyebutnya dengan sebutan chip. Chip merupakan kumpulan dari transistor dan kapasitor sebagai penghubung atau pengubah arus listrik. Tidak sembarang orang yang dapat merangkai chip tersebut. Diperlukan tenaga profesional yang ahli dalam merangkainya. Maka dari itu, bentuk temuannya harus dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, chip atau desain tata letak sirkuit terpadu masuk ke dalam salah satu objek hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi, yang pada tahun 2000 dibentuk undang-undang khusus mengenai desain tata letak sirkuit terpadu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Sebelum kita mengenal lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu? Sirkuit terpadu adalah sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Terpadu yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi secara elektronis juga. Contoh dari sirkuit terpadu yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah motherboard pada komputer. Sedangkan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut dengan pendesain. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas hasil ciptaannya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak yang didapat pendesain berupa hak moral dan hak ekonomi. Secara hak moral, pendesain mendapatkan hak agar ciptaannya tidak diubah atau tidak dirusak tanpa persetujuannya, dan hak untuk diakui sebagai pencipta atas ciptaannya tersebut. Sedangkan dalam hak ekonomi, sang pendesain mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Seorang pendesain mendapatkan hak eksklusif jika desain tata letak sirkuit terpadu yang ia ciptakan benar-benar hasil ciptaannya dan bukan tiruan pendesain lainnya. Tidak seperti hak cipta yang perlindungannya bisa sampai berpuluh-puluh tahun, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu hanya terbatas selama 10 tahun saja. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Negara menjamin hak itu sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaannya. Hak eksklusif ini dapat dialihkan kepada orang lain atas persetujuan si pendesain. Pengalihan hak tersebut hanya terbatas pada hak ekonomi dan hak moral terbatas saja. Selain itu, hak eksklusif dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis dan tidak merugikan. Pemegang hak pemberi lisensi tetap dapat melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberikan lisensi pada pihak lain kecuali diperjanjikan lain.
Seorang pendesain akan mendapatkan hak eksklusif apabila hasil karyanya tersebut didaftarkan. Pendaftaran itu dilakukan dengan permohonan. Pendesain tersebut mengajukan permohonannya sendiri. Namun, apabila pendesain itu berada di wilayah luar Indonesia, permohonannya bisa dikuasakan oleh orang lain. Jika terdapat suatu pelanggaran terhadap pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pelanggaran itu dapat diajukan gugatan ke pengadilan niaga secara perdata. Dan bukan tidak mungkin pemegang hak dapat menggugatnya secara pidana.